Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masih kita lanjutkan pembahasan tentang mengusap kaos Kita lanjutkan yang disebutkan di hadis nomor 7 ya. Halaman kita ini berbeda. Kalau halaman anak 148. Wakhtalafu halil mashu 'alal khuffain afdalu am ghuslur rijlain. Dan mereka para ulama ikhtalafu, berbeda pendapat ya. Apakah mengusap kedua khuf lebih afdol ataukah membasuh kedua kaki yang afdol? Maksudnya mana yang afdol? Ngusap khuf ataukah membasuh kedua kaki? Al-qaulul awwal, qaulul awwal qaulu ba'dis salaf, pendapat sebagian salaf, was-sahih indal hanabilah, dan pendapat yang sahih di kalangan mazhab Hanbali. Apa itu? Annal afdala wal mustahab ayyamsah alaihima. Menurut sebagian para ulama bahwasannya yang afdol dan yang sunnah adalah mengusap. Itu yang afdol, itu yang sunnah katanya. Wala yakhla'huma illa lihajatin, dan tidak melepasnya kecuali kalau ada hajat. Atau lintiha'il muddah, atau dikarenakan intiha al-muddah, berakhirnya durasi lama masa pengusapan. Jadi menurut sebagian para ulama, kalau antum berwudu kemudian pakai kaos kaki atau pakai sepatu lalu batal wudhunya antum, yang afdol kaki antum tidak usah dibasuh, tidak perlu dilepas, itu yang afdol katanya. Terus apa yang afdol? Antum usap kaos kaki atau sepatunya antum tadi. Wadzalika li umur, alasannya beberapa alasan. Al-amrul awwal, alasan yang pertama, qauluhu, sabda Nabi SAW, idza tawadda'a ahadukum wa labisa khuffaihi falyamsah alaihima. Alasannya, sabda Nabi SAW, Rasul mengatakan, idza tawadda'a ahadukum, apabila salah seorang dari kalian berwudu dan memakai sepatunya, khufnya, falyamsah alaihima, hendaknya dia mengusap keduanya. Fa'amara bil mashi 'alal khuffain. Di sini Nabi SAW memerintahkan untuk melakukan pengusapan. Idza labisahuma, atau idza labisaha asy-syakhsu 'ala taharatin, apabila seseorang memakainya dalam kondisi bertoharoh. Jelas?
Alasan yang pertama dikarenakan ada al-amru minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-amru tsani, alasan yang kedua, hatta la yakunu fihi tashabbuhun bi ahlil bid'ah. Alasan yang kedua, supaya jangan sampai ada tasyabbuh dengan ahlul bid'ah. Alladzina yunkiruna al-masha 'alal khuffain, yaitu ahlul bid'ah yang mengingkari adanya pengusapan pada dua khuf. Nah, ini ada yang mengingkarinya, ya, mengingkari pengusapan pada dua khuf. Disebutkan di buku-buku akidah seperti buku Syarh Sunnah Al-Barbahari, Aqidah Salaf Ashabil Hadis, itu disebutkan, ya. Nanti insyaallah taala kalau kita mengkaji buku-buku tersebut akan kita lewati. Al-amru tsalits, perkara yang ketiga, alasan yang ketiga, annahu la yu'raf 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana yata'ammadu ay yakhla'a khuffaihi. Alasan yang ketiga, bahwasannya tidak dikenal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau menyengaja untuk melepas khufnya, li ajli ay yughassil qadamaihi, dalam rangka untuk membasuh kedua kakinya, qabla intiha'il muddah, sebelum berakhirnya durasi pengusapan. Tidak dikenal dari Nabi SAW Rasul melepas kedua khuf tersebut untuk membasuh kakinya selama durasi pengusapan masih ada, tidak dikenal. Jelas? Jadi ada tiga alasan bagi para ulama yang mengatakan mengusap kedua sepatu lebih afdol dibandingkan membasuh kedua kaki. Alasannya dikarenakan ada hadis yang zahirnya adalah perintah dari Nabi SAW. Alasan yang kedua, dalam rangka mukhalafah ahlul bid'ah. Alasan yang ketiga, la yu'raf 'anin Nabi SAW annahu kana yakhla' khuffaihi, ya, tidak dikenal dari Nabi SAW dulu beliau melepas kedua sepatu beliau li ajli ayyaksil qadamai, dalam rangka untuk mengusap kedua kaki, itu tidak dikenal. Al-qaulus tsani, sekarang al-qaul ats-tsani, pendapat yang kedua. Apa pendapat yang kedua? Alladzi alaihi jumhur ahli ilmi, yaitu pendapat jumhur mayoritas para ulama, annahu yustahabbu ghuslul qadamain. Kata jumhur, disunnahkan membasuh kedua kaki. Fayanzi al-khuffain li ajli ghuslil qadamain, sehingga dia perlu melepas kedua sepatu dalam rangka membasuh kedua kaki. Walau lam tantahi al-muddatu, kalaupun seandainya durasi pengusapan tadi belum berakhir. Walaupun belum berakhir, tetap disunahkan untuk dibasuh. Difahami menurut jumhur. Kalau durasinya 3 hari, ya, maka ketika antum mau membasuh kaki, ingin berwudu, antum lepas saja, tidak masalah, karena afdol katanya membasuh dibandingkan mengusap. Wadzalika lil ati, alasannya sebagai berikut. Awalan, annal adillata fi ghuslil qadamain aqwa wa aksar wa asahu wa awdah. Alasan yang pertama, karena dalil-dalil tentang pembasuhan kedua kaki lebih kuat, lebih banyak, lebih sahih, lebih gamblang. Kaqaulihi azza wa jalla, seperti firman Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain.
Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian ingin salat, basuh wajah kalian, kedua tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Nah, ini kan dalil memerintahkan untuk apa? Membasuh kan? Bukan untuk mengusap kan? Ya enggak Baroni? Nah, sanian alasan yang kedua, anna ghuslu rijlain wal asl. Bahwasanya membasuh kedua kaki itu adalah asal. Fala yakunul badalu muqaddam 'alal mubdal minhu. Sehingga jangan sampai al-badal itu lebih didahulukan dibandingkan al-mubdal minhu. Badal itu penggantinya dibandingkan yang diganti. Hukum asal adalah membasuh, sedangkan mengusap adalah badal dari pembasuhan. Maka jangan ada istilah pengusapan lebih didahulukan dibandingkan pembasuhan. Wala takunu rukhsa muqaddamatun 'alal azimah. Dan rukhsa tidak dibenarkan untuk lebih didahulukan dibandingkan al-azimah. Azimah itu sesuatu yang harus. Mengusap itu rukhsah, keringanan. Azimah itu membasuh. Wala yakunul far'u muqaddam 'alal asl. Sehingga al-far' cabang tidak bisa dijadikan lebih didahulukan dibandingkan asal. Jelas? Salisan, ma jaa fi fadilah ma jaa min fadilatil ghusl. Yang ketiga, tentang keutamaan membasuh. Wa anna khatayahu takhruju ma'a akhiri qatratin takhruju minal ma'. Keutamaan membasuh kaki, ya, bahwasanya kesalahan-kesalahan, dosa-dosa seseorang itu akan keluar bersamaan akhir tetesan basuhan tadi. Wa hadza la yahsulu fil qadam illa idza ghusilat. Dan ini tidak mungkin bisa didapat pada kaki kecuali dibasuh, ya. Karena kan disebutkan dalam hadis kan tetesan. Yang namanya tetesan itu pasti pembasuhan, tidak mungkin pengusapan. Wal aqrab, kata Syekh Taufik Al-Ba'dani, wal aqrab anna al-ghusla afdal. Pendapat yang akrab, yang lebih mendekati, bahwasanya al-ghusl, pembasuhan itu afdal. Bisyarti, dengan syarat alla yatruk al-masah raghbatan anis sunnah. Dengan syarat jangan sampai dia meninggalkan pengusapan karena tidak senang sama sunnah, ya. Dengan syarat jangan sampai dia meninggalkan pengusapan dikarenakan tidak senang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Wallahu a'lam. Jelas? Ya. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya. Sedikit-sedikit dulu. Lanjut, masih ada waktu, kita lanjutkan al-usul ats-tsalatsah.